A. Pengertian sistem indera. Alat indera merupakan organ pada tubuh manusia yang mampu untuk menerima organ-organ pada tubuh manusia yang mampu untuk menerima rangsangan dari luar dan mengelolanya di otak sebelum diterjemahkan menjadi kerja organ tersebut. Manusia mempunyai 5 alat indera yang meliputi mata, kulit, lidah, telinga, dan hidung. Kelima alat indera yang ada di tubuh manusia itu sendiri mempunyai fungsi masing-masing. Mata memiliki fungsi sebagai indera penglihatan, lidah memiliki indera peraba, telinga memiliki fungsi indera pendengaran, dan hidung sebagai indera pencium. Pengertian indera sendiri adalah alat fungsi yang vital atau yang dibutuhkan oleh setiap manusia dengan batas-batasannya. Dalam hal ini, manusia mengenai 5 panca indera, yaitu indera peraba atau tangan, indera pengecap atau lidah, indera penglihat atau mata, indera penghisap oksigen atau pembuangan karbon dioksida atau hidung, dan indera pendengaran yaitu telinga. Bermula dari rangsangan dari dunia luar yang diterima oleh masing-masing alat indera ini, maka rangsangan tersebut akan diteruskan ke otak dalam bentuk impuls. Sesampai di otak, impuls tersebut akan diolah menjadi data-data sehingga selanjutnya akan diteruskan ke organ indera semula untuk memberikan tanggapan atas rangsangan yang diterima sebelumnya. Alat tubuh yang dapat mengindera atau menangkap rangsang karena memiliki ujung saraf sensorik tertentu yang disebut indera. Penerima rangsang pada indera sangat spesifik terhadap macamnya rangsang. Penerima rangsang tersebut antara lain A. Eksteroseptor, yaitu penerima rangsangan dari luar. B. Interoseptor, yaitu penerima rangsangan dari tubuh. C. Proprioseptor, yaitu penerima rangsangan yang berada dalam otot. Al-Quran adalah mukjizat yang tak pernah habis untuk dikaji. Banyak aspek kemukjizatan Al-Quran yang menjadi sumber kekaguman. Di antaranya aspek bahasa Al-Quran atau al-ijazal balagi. Mukjizat tersebut dapat dikorelasikan dengan kemukjizatan ilmiah atau al-ijaz al-ilmi Al-Quran. Al-Quran bukanlah penghambat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan Al-Quran sebagai narasumber yang dijadikan landasan berpikir oleh seorang muslim. Al-Quran memberikan peluang kepada manusia untuk menggunakan pengamatan dan penalarannya untuk memahami dan mengembangkan ilmu pengetahuannya. Al-Quran menekankan perlunya dicapai kualitas tertinggi hasil berpikir yang disebut al-haq atau kebenaran, yakni dapat ditemukan atau dibuktikannya kebenaran suatu informasi atau ajaran, teori atau hukum maupun hikmah penciptaan dan pengaturan alam. Ketika manusia lahir ke alam dunia ini, dia tidak bisa langsung melihat dan merasakan bagaimana hidup di alam dunia ini. Sehingga dengan keterbatasan indera, itulah manusia pertama kali menggunakan potensinya yang merupakan alat pendengarnya. Dengan pendengaran inilah manusia bisa mendengar suara-suara, terutama suara ibunya yang begitu suka didengarnya. Subhanallah, Allah menjadikan manusia bertahap dalam menggunakan inderanya yang berupa potensi manusia itu sendiri. Setelah menggunakan pendengaran, Allah melengkapinya dengan indera penglihatan dan perasaan. Setelah itu, Allah pun memberikan kesempatan pada manusia berupa alat indera atau potensi yang lainnya, seperti indera pengecap dan indera peraba. Kemudian barulah Allah memberi nama dengan sebutan takwin. Jadi manusia sangatlah mulia hidupnya dalam dunia ini. Tanpa disadari, potensi itu melebihi dari apa yang ada di dalam dunia ini. Hal ini sangat sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Al-Quran pada surat An-Nahl ayat 78 yang berbunyi, "Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Kamu tidak mengetahui satupun, dan Allah memberikan kamu pendengaran, penglihatan, dan perasaan supaya kamu bersyukur." Quran Surah An-Nahl ayat 78. B. Pengertian akal. Kata akal sudah menjadi kata Indonesia, berasal dari kata Arab yaitu al-akal, yang dalam bentuk kata benda berlainan dengan kata al-wahyi, tidak terdapat dalam Al-Quran. Dalam pemahaman Profesor Izutsu, kata al-akal
di zaman jahiliyah dipakai dalam arti kecerdasan praktis atau practical intelligence, yang dalam istilah psikologi modern disebut kecakapan memecahkan masalah atau problem solving capacity. Orang berakal, menurut pendapatnya, adalah orang yang mempunyai kecakapan untuk menyelesaikan masalah. Bagaimanapun, kata akala mengandung arti mengerti, memahami, dan berpikir. Jadi, manusia sangatlah mulia hidupnya di dalam dunia ini. Beragam alat indera yang diperlukan oleh manusia sendiri dalam kehidupannya pun telah dianugerahkan oleh Allah, dimulai dari indera penglihatan, indera pendengaran, indera penciuman, indera pengecap, dan indera peraba. Allah tidak memberikan semuanya kepada manusia, dan semuanya itu merupakan potensi yang diberikan oleh Allah yang bertujuan supaya manusia menjadi makhluk yang bersyukur dan berterima kasih kepadanya. Tetapi tanpa disadari, potensi itu melebihi dari apa yang ada di dalam dunia ini. Akal dalam istilah mempunyai makna yang bermacam-macam dan banyak digunakan dalam kalimat majemuk. Di bawah ini merupakan macam-macam akal, antara lain: A. Akal insting, yaitu akal manusia di awal penciptaannya, yakni akal ini masih bersifat potensi dalam berpikir dan berargumen. B. Akal teoritis, yaitu akal yang memiliki kemampuan untuk mengetahui sesuatu yang ada dan tiada, atau berkaitan dengan ilmu ontologi, serta dalam hal tindakan dan etika mengetahui mana perbuatan yang mesti dikerjakannya dan mana yang tidak pantas dilakukannya, atau berhubung dengan ilmu fikih dan akhlak. C. Akal praktis, yaitu kemampuan jiwa manusia dalam bertindak, beramal, dan beretika sesuai dengan ilmu dan pengetahuan teoritis yang telah diserapnya. D. Akal dalam istilah teologi, bermakna proposisi-proposisi yang dikenal dengan niscaya diterima oleh semua orang karena logis dan real. E. Juga akal dalam istilah teologi bermakna proposisi-proposisi yang pasti dalam membentuk premis, argumen di mana meliputi proposisi badihi atau jelas dan gamblang dan teoritis. F. Akal substansi, yaitu sesuatu yang non-materi di mana memiliki zat dan perbuatan. Tentu yang kita maksudkan dalam pembahasan akal di sini adalah akal yang berfungsi dalam argumentasi dan burhan di mana didasarkan atas proposisi-proposisi yang pasti ada dan jelas. C. Alat pendengar atau telinga. Telinga merupakan alat pendengar atau alat keseimbangan. Telinga terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan rongga telinga dalam. Kata pendengaran secara khusus dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 22 kali dan selalu disebutkan dalam tunggal, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 7 dan 20, surat Al-An'am ayat 46, surat Yunus ayat 31, surat Hud ayat 20, surat Al-Hijr ayat 18, surat An-Nahl ayat 78, surat Al-Isra ayat 36, surat Al-Mu'min ayat 78, surat Asy-Syu'ara ayat 212 dan 223, ayat surat As-Sajdah ayat 9, surat Qaf ayat 37, surat Al-Mulk ayat 23, surat Al-Jin ayat 9, surat Al-Kahfi ayat 101, surat Fusilat ayat 20 dan 22, surat Al-Jasiyah ayat 23, dan terakhir surat Al-Qaf ayat 26. Indera pendengar digunakan untuk menerima dan mengetahui sesuatu yang nampak dulu secara visual. Begitupun dengan pendengaran yang digunakan untuk mendengar, atau mungkin kedua indera tersebut bisa digunakan sekaligus untuk menyimak pembicaraan. Tetapi berbeda dengan hati dan akal, indera tersebut hanyalah dipandang dari segi universalnya saja. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyebutkan kata pendengaran dalam Al-Quran selalu didahulukan daripada penglihatan. Sungguh ini merupakan suatu mukjizat Al-Quran yang mulia.
Allah telah mengutamakan dan mendahulukan pendengaran daripada penglihatan. Merujuk pada hal ini, ketika telinga tutup sehingga tidak bisa mendengar, maka orang akan tertidur selama beratus-ratus tahun tanpa ada gangguan. Hal ini karena gerak-gerakan manusia pada siang hari menghalangi manusia dari tidur pulas, dan tenangnya manusia tanpa ada aktivitas pada malam hari menyebabkan bisa tidur pulas dan telinga tetap tidak tidur, akan tetapi lalai sedikit pun. Al-Quran hanya menyebut pendengaran dan penglihatan sebagai dua hal indera pertama, karena pentingnya pendengaran dan penglihatan dalam proses persepsi. Kedua, penyebutan pendengaran dan penglihatan cukup untuk menunjukkan urgensi semua alat indera dalam proses persepsi. Pendengaran disebutkan lebih dulu daripada penglihatan karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, pendengaran, penglihatan dalam proses persepsi, belajar, dan peroleh ilmu. Manusia masih mungkin untuk belajar bahasa dan memperoleh pengetahuan nilai kehilangan penglihatannya. Kedua, indera pendengaran akan langsung bekerja sesuai persalinan. Anak akan langsung dapat mendengar suara-suara ketika persalinan. Adapun untuk dapat menilai sesuatu dengan jelas, si anak membutuhkan waktu beberapa saat. Ketiga, indera pendengar melaksanakan fungsinya secara terus-menerus tanpa henti, sedangkan indera ada kalanya berhenti melaksanakan fungsinya ketika manusia menutup kedua matanya atau ketika tidur. Penglihatan, suara nyaring juga dapat membangunkan manusia dari tidurnya. Keempat, indera pendengaran dapat mendengar semua suara, baik dalam gelap maupun terang, sedangkan indera penglihatan hanya dapat melihat dalam cahaya. Al-Quran juga menyebutkan as-sam'u atau pendengaran dalam bentuk tunggal, sedangkan al-absar penglihatan disebutkan dalam bentuk jamak. Hal ini termasuk bukti kemukjizatan gaya bahasa Al-Quran. D. Alat penglihatan atau mata. Mata adalah indera penglihat. Bentuk mata seperti bola sehingga disebut bola mata. Bola mata terletak di dalam lekuk mata yang dibatasi oleh tulang dahi dan tulang pipi. Jadi, mata terlindung oleh kedua tulang tersebut. Mata mempunyai bagian-bagian yang terletak di luar dan di dalam mata. Jadi mata memiliki kemampuan untuk memilih, sehingga pantas Allah Ta'ala menyebutkan kalimat pandangan dalam bentuk jamak dan kalimat pendengaran dalam bentuk tunggal, meskipun kalimat pendengaran didahulukan daripada kalimat penglihatan. Maka pendengaran tidak pernah tidur ataupun istirahat, dan organ tubuh yang tidak pernah tidur maka lebih tinggi atau didahulukan daripada makhluk atau organ yang bisa tidur atau istirahat. Mata membutuhkan cahaya untuk bisa melihat, sedangkan telinga tidak memerlukan hal lain. Maka, jika dunia dalam keadaan gelap, maka mata tidak bisa melihat walaupun mata Anda tidak rusak. Akan tetapi telinga bisa mendengar apapun baik siang ataupun malam, dalam gelap maupun terang benderang. Maka telinga tidak bisa pernah tidur dan tidak pernah berhenti berfungsi. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Kamu tidak mengetahui sesuatu, dan Allah memberikan kamu pendengaran, penglihatan, dan perasaan supaya kamu bersyukur. Quran Surat An-Nahl ayat 78. Dalam kenyataan, di sisi lain Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan manusia dengan potensi yang begitu banyak dan menakjubkan, sehingga Nabi Adam yang mendapatkan julukan Abdul Bashar atau Bapak Manusia. Maka mata adalah indera yang bisa diatur sehendak manusia. Saya bisa melihat dan bisa tidak melihat. Saya bisa memejamkan mata bila saya tidak ingin melihat sesuatu, memalingkan wajahku ke arah lain, ataupun mengalihkan pandangan ke yang lain yang ingin saya lihat. Akan tetapi telinga tidak memiliki kemampuan itu. Ingin mendengar atau tidak ingin mendengar, maka Anda tetap mendengarnya. Allah sangat tidak suka sekali kepada manusia yang menyalahgunakan potensinya. Bahkan manusia tersebut disejajarkan dengan binatang. Mereka mempunyai hati, mata, dan telinga
yang semua tidak sama sekali dipergunakan untuk berterima kasih. Penjelasan tersebut juga dijelaskan dan diperluaskan dalam Quran Surat Al-Mulk ayat 23, yaitu katakanlah dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Allah menciptakan alat pendengaran, alat penglihatan, dan hati dengan tujuan agar kita sebagai makhluk ciptaannya selalu bersyukur dengan apa yang telah diberikan, dan kita juga tentunya harus menggunakan pemberian yang telah diberikan dengan fungsional yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diciptakan begitu sempurna melebihi segala jenis makhluk yang telah diciptakan oleh Allah. Bahkan malaikat sekalipun yang sering dianggap sebagai simbol makhluk paling mulia, sebenarnya manusia lebih mulia dan sebaik-baiknya bentuk dan sempurna. Di antara sekian banyak organ yang ada di dalam tubuh manusia, ada tiga organ utama yang paling amat peranannya bagi keberlangsungan hidup manusia. Yang pertama, organ tersebut adalah telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, dan hati. Pendengaran, penglihatan, dan hati merupakan anugerah serta kenikmatan yang amat besar. Allah pun hanya meminta rasa syukur dari kita. Syukur dengan secara menggunakan ketiga potensi tersebut secara optimal serta dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif sesuai dengan perintah Sang Pencipta. Mendengar berarti mencari informasi dan ilmu pengetahuan yang baik sifatnya wahyu ataupun penemuan-penemuan manusia yang sudah menjadi teori. Melihat berarti meneliti, memperhatikan segala fenomena yang terjadi baik pada diri manusia maupun alam semesta yang lebih luas. Hati merupakan proses peranugerahan dan berpikir untuk memahami segala dan menjawab setiap pertanyaan yang muncul. Dalam satu ayat di atas dijelaskan bahwa ada satu kegaiban dan keajaiban yang dekat pada manusia. Manusia mengetahui fase-fase pertumbuhan janin, tetapi manusia tidak mengetahui bagaimana jalannya proses perkembangan janin yang terjadi dalam rahim itu, sehingga mencapai kesempurnaan dalam proses ini terdapat rahasia hidup yang tersembunyi. Allah Ta'ala mengeluarkan manusia dari rahim ibu. Pada waktu itu, ia tidak dapat mengetahui apa-apa. Para filosof Islam dalam hal ini juga berusaha menjelaskan batasan antara akal dan syariat hukum-hukum agama. Al-Kandi lahir pada 185 Hijriah. Filosof Islam pertama yang menjalani filsafat dan terlibat dalam penerjemahan karya-karya filsafat adalah tokoh yang sangat memperhatikan masalah tersebut. Dia berupaya menerangkan kesesuaiannya akal dan wahyu antara filsafat dan syariat. Menurut keyakinan dia, jika filsafat adalah ilmu yang mendalami hakikat realitas sesuatu, maka mengingkari filsafat identik mengingkari hakikat tertentu, yang pada akhirnya menyebabkan ketidaksempurnaan pengetahuan. Al-Farabi juga berpandangan bahwa agama dan filsafat sebagai dua sumber pengetahuan yang memiliki satu hakikat. Dia menafsirkan kedudukan seorang nabi dan filosof berdasarkan 4 tingkatan akal teoritis, di mana nabi adalah akal mustafa atau akal yang paling tinggi, dan seorang filosof adalah akal fa'al atau akal aktif. Jadi perbedaan nabi dan filosof sama dengan perbedaan kedua akal tersebut. Akal mustafa lebih tinggi dari akal aktif. Pertama, ada potensi indera. Indera eksternal atau yang bisa dikenal dengan panca indera, di mana dengan indera ini pengamatan dan eksperimen dapat dilakukan. Kedua, intelektual atau bisa disebut dengan risiko atau logika, dan tentunya yang tidak dikategorikan dengan sifat-sifat buruk yang menguasai kehendak-kehendak dan khayalan-khayalan serta bebas dari peniruan suara, peniruan buta atau taklid. Terus inspirasi. Hal ini berada di luar nalar kemampuan manusia karena datangnya atau kehadirannya bisa begitu saja datang atau secara tiba-tiba saja terbesit di benak tanpa pembelajaran. Ketiga, potensi tersebut saling menunjang antara yang satu dengan yang lainnya. Indera untuk mengamati atau observasi terhadap gejala-gejala alam. Kedua, batasan akal dan indera. Ibnu Sina membagi dua
filsafat, yaitu filsafat teoritis dan filsafat praktis. Poin penting dalam pandangan Ibnu Sina tentang hubungan akal dan wahyu adalah pandangannya tentang dasar pembagian filsafat praktis di mana berpijak pada syariat ilahi. Ibnu Sina berkata, maka filsafat praktis dibagi menjadi dua, menjadi al-hikmah al-amaliyah, yaitu pengaturan negara, al-hikmah al-madaniyah, pengaturan keluarga, al-hikmah al-manzaliyah, dan akhlak dan etika, al-hikmah al-khulqiyah. Ketiga bagian ini disarankan pada syariat Tuhan dan kesempurnaan. Batasan-batasannya dijelaskan dengan syariat serta pengalamannya sesudah manusia memperoleh pengetahuan teoritisnya terhadap undang-undang dan rincian pengamalannya. Tujuan agama dan kemestian manusia untuk beragam serta penentuan agama yang benar dibebankan pada kemampuan akal. Secara rinci, akal tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dengan demikian, untuk memperoleh jawaban secara detail dan terperinci, pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak ada cara lain selain merujuk kepada agama dan syariat suci Tuhan. Konklusi dari pembahasan ini adalah akal memiliki kemampuan dalam membangun argumentasi yang kokoh tentang pandangan dunia agama. Tetapi akal tidak mampu memahami secara partikular dan mendetail batasan dan tujuan hakiki agama. Oleh sebab itu, manusia harus merujuk kepada agama dan syariat yang diturunkan Tuhan lewat nabinya. Fungsi akal dan indera mempunyai kedudukan terpenting dalam aliran Asy'ariyah dan fungsi terperinci dalam Fahad Mu'tazilah. Bertambah besar fungsi diberikan kepada wahyu. Dalam suatu aliran bertambah kecil daya akal dalam aliran itu. Sebaliknya bertambah sedikit fungsi wahyu dalam bersumber pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disyaratkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, yang artinya, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Quran Surat Al-Isra ayat 85. Namun, bila dijabarkan lebih lanjut, pengetahuan itu diberikan kepada manusia lewat proses dengan melalui 3 sarana atau sumber perantara. Seringkali apa yang dipikirkan oleh akal dan diyakini kebenarannya saat ini, pada masa yang lain hal ini terbukti salah. Yang menarik sekali, yang membuktikan kesalahan dan kekeliruan akal ini adalah akal itu sendiri, seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Abdul Khazanah, intelektual muslim Nurcholish Madjid. Tulisan Abdul Risalah tentang Tauhid memberikan peranannya dalam hal ini, betapapun hebatnya manusia sehingga dapat menguasai alam ini, pada hakikatnya tetap adalah makhluk lemah yang penuh dengan keterbatasan. Untuk itu, dengan kemajuan yang diperoleh hendaknya tidak dapat menyombongkan diri serta menjauhi Sang Pencipta seluruh alam semesta. Kesimpulan dari video ini adalah alat indera merupakan organ-organ pada tubuh manusia yang mampu untuk menerima rangsangan dari luar dan mengolahnya di otak sebelum diterjemahkan menjadi kerja organ tersebut. Manusia mempunyai 5 alat indera, meliputi mata, kulit, lidah, telinga, dan hidung. Kelima alat indera yang ada di tubuh manusia itu sendiri mempunyai fungsi masing-masing. Allah sangat tidak suka sekali kepada manusia yang menyalahgunakan potensinya. Bahkan manusia tersebut disejajarkan dengan binatang. Mereka mempunyai hati, mata, dan telinga yang semuanya tidak sama sekali dipergunakannya. Untuk berterima kasih, Allah juga menciptakan alat pendengaran, alat penglihatan, dan hati dengan tujuan agar kita sebagai makhluk ciptaannya selalu bersyukur dengan apa yang telah diberikan. Dan kita juga tentunya harus menggunakan pemberian yang telah diberikan dengan fungsional yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.